Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat tani semua, jumpa lagi dengan saya Supriyatna di Organik SMA Channel. Dan sobat tani semua, kesempatan hari ini saya alhamdulillah ingin menepati sebuah requestan kawan-kawan sobat tani semua untuk mereview padi yang viral ya, padi yang mungkin dicari saat ini oleh sobat tani yang penasaran. Itu namanya padi Simbo ya. Ya, padi Simbo ini saat ini lagi diagung-agungkan ya, lagi viral. Nah sobat tani, saya tepat saat ini berada di Desa Bali Agung ya, Bali Agung, Kecamatan Palas, Kabupaten Lombok Selatan, yang mana saya kali ini diberikan izin untuk mereview padi Simbo ini. Dan kebetulan ini sudah mau panen. Nanti saya akan perlihatkan seperti apa sih padi Simbo dan apa ya, dan cocok tidakkah di daerah sini. Dan mungkin saya juga belum banyak tahu tentang padi Simbo ini. Saya juga penasaran, makanya saya ingin langsung lihat secara kasat mata seperti apa padi Simbo ini ya. Luar biasa sobat tadi ya, luar biasa. Coba akan kita review pelan-pelan supaya paham kawan-kawan yang belum tahu namanya padi Simbo, fakta dan realitanya di lahan kami, di lahan daerah tak ada hujan dan rawa, ini cocok atau tidak ya. Dan kita akan lihat juga hasilnya. Besok akan kita hasil sepinya. Mungkin ini 1-2 hari ini akan dipanen juga. Kita akan informasikan berapa tonasenya. Dan kawan-kawan juga bisa memprediksi lah nanti seperti apa sih, akan potensi hasilnya berapa. Oke, kita lihat. Nah sobat tani, inilah penampakan padi Simbo ya. Nampak luar biasa ya. Rata ya, rata. Yang saya review, sebelum kita review saya beli kasih tahu kan bahwa padi inbrida ya, Simbo ini padi inbrida yang termasuk paling di kelasnya unggul ya, di kelas inbrida unggul yang termasuk terbaru juga. Dan kali ini di daerah kami ini di Kecamatan Palas, Kabupaten Lombok Selatan, tepatnya di Desa Bali Agung ya. Desa Bali Agung, Blok Sawah Babakan, ini tak ada hujan, rawa, sering kena banjir. Ini rawa dan sering kena banjir. Simbo ditanamlah di sini, alhamdulillah cocok ya. Dan ini seperti inilah penampakannya padi Simbo itu. Sesuai atau tidak dengan Simbo-Simbo yang lain. Nah, padi inbrida Simbo ini memiliki potensi hasil tinggi ya, bisa mencapai 9 sampai 12 ton katanya. Ya, kita akan buktikan di sini nanti. Ya, mungkin 1-2 hari kita akan panen. Saya akan kalaupun mau komen silahkan komen, nanti akan saya kasih tahu. Kalau memang tidak ada video pas panennya, nanti saya akan kasih tahu berapa hasilnya di sini ya. Insya Allah bisa, bahkan bisa kita analisa dalam petakan ini. Kita bisa prediksi dari anakan ya. Ya, kita akan review dari jarak tanam dulu ya. Tanamnya ini 1 atau 2 per batang, per 1 encepan itu 1 atau 2 sampai 2. Terus anakan saya hitung tadi di angka kurang lebih di angka 30 ya. 30 sampai 35, ada yang 40 ya. Mungkin tergantung kondisi tanah dan kondisi nutrisi dan jarak tanam juga ya. Ini jarak tanam di 30-40 ya. Sobat tani, terusuk jarang lah. Terus batang kokoh saya lihat ini kokoh, insya Allah enggak roboh ya. Roboh pun tergantung cuaca dan nutrisi biasanya. Kalau untuk secara kasat mata ini tidak roboh karena batang kokoh dan kekar. Terus panjang malai kawan-kawan ya, panjang malai cukup panjang. Ini prediksi saya di angka 300-an lebih ini. Di angka hampir 300 ya. Dan malainya dia dengan apa ya? Daun malai ya, daun bendera. Itu selisih ya kawan-kawan. Ini seperti hibrida. Ya, biasanya inbreed itu hampir sama, tapi ini jauh nih. Tapi kelasnya inbreed ya. Pengisian bulir cukup bagus ya kawan-kawan. Padat. Sampai pangkal bawah ini terisi. Usia 95 hari sampai 100 hari ya sobat tani. Kalau ini di angka 100 hari nih. Ini siapannya 1-2 hari ini sebenarnya, nunggu alat aja ya.
Mudah-mudahan hari ini bisa kebabat ya. Syukur-syukur bisa kebabat. Saya tunggu juga ini hari ini, mudah-mudahan alatnya nyampe. Terus jumlah bulir di angka sekitar kurang lebih 300-an. Ya. Anakan di angka 30 sampai 35 40. Terus bulir besar ya, bulir besar. Bulir besar terus panjang. Warna dia lebih ke kuning. Kuning. Kan ada juga yang buluk tuh. Ini kuning, termasuk kuning. Kawan-kawan bisa lihat lah penampakan seperti apa. Antara malai dengan buah itu kuningnya merata. Ya, ini bagus nih. Dan ini samping kali biasanya lahan ini kebanjiran terus. Sepertinya kalau lahan ini tidak terlalu banyak kebanjiran, mungkin anakan akan lebih banyak. Gitu. Potensi hasil saya yakin ini tinggi kawan-kawan ya. Tinggi. Tapi masalah bobot saya belum bisa menyimpulkan. Menurut informasi memang kurang ya. Kalau bobotnya bisa kurang. Kurang itu bisa kita lihat dari sini kawan-kawan ya. Bisa lihat kita dari nih mata. Nah, kita akan kupas matanya. Biasanya kalau mata walaupun bulat seperti ini ya. Ini kawan-kawan bulat ini, full ya. Bulat. Biasanya matanya itu lebih ke kurang isi biasanya. Coba kita kupas ya. Nah ini sobat tani, saya coba kupas ya. Saya kupas mata holang itu mata ini, mata benih ya. Ini termasuk besar kawan-kawan. Kenapa? Padi Simbo ini dibilang kawan-kawan ada yang bilang bobotnya kurang ya. Bobotnya kurang per karung ya. Ini memang kita bisa lihat dari kulit ya. Kulitnya itu tebal ya. Mata holangnya dia besar. Jadi kenapa? Ini ciri-ciri padi yang memang bobot biasanya kurang. Tapi bukan berpengaruh hasil potensi tinggi ya. Sobat tani harus paham antara bobot itu memang kurang dengan potensi hasil itu berbeda. Karena begini, padi Mapan 05 itu terkenal potensi hasil tinggi, tetapi bobot per karungnya itu lebih ringan dibanding Inpari 32. Sama dengan Simbo. Simbo ini kalau bobot per karung itu tidak mencapai sesuai dengan target. Kalau dibandingkan dengan Inpari 32 itu tidak sama. Ya artinya masih berat Inpari 32. Itu. Tetapi kalau potensi hasil itu kan luasan semuanya ini 1 hektar itu bisa mencapai berapa ton. Contoh Inpari 32 itu per 1/4 hektar di sini itu hanya mendapat misalkan 20 karung. 20 karung itu 2 ton. Ya 2 ton 2 kintal. Nah sedangkan Mapan 05 misalnya sampai 25 karung. Jadi satu kintalnya itu 1 kintal itu 1 karung. Berarti kalau 25 kintal. Nah di situ maksudnya kawan-kawan. Kalau karungannya itu selisih. Kalau timbangannya selisih, tetapi jumlahnya juga selisih. Nah ini yang artinya potensi hasil tinggi itu dari dari keseluruhan ya, bukan dari per karung gitu. Paham kawan-kawan ya? Saya bukan membaguskan atau menjelekkan sebuah produk pertanian ya atau jenis padi, tetapi semua padi itu memiliki kelemahan dan kelebihan. Nah contohnya di Simbo ini kalau melihat dari wujudnya, bentuknya, daunnya dan lain-lain, ini kelas inbrida itu sudah luar biasa. Padi Simbo inbrida ini sudah luar biasa karena ini bisa diturun-temurunkan. Entah 1 atau 3 kali itu bisa diturun-temurunkan kawan-kawan. Maaf nih nyotinya miring-miring. Nah itu saja kawan-kawan. Ingin tahu padi Simbo itu seperti apa ya. Malainya panjang, bijinya besar, panjang ya. Daun bendera ini cukup rata ya, tinggi ke atas ya. Ke atas. Masalah perawatan saya yakin inbreed lebih mudah dibanding hibrida. Ini. Kalau secara kasat mata potensi hasil saya yakin ini tinggi. Bisa bersaing dengan padi hibrida. Tanam inbreed tapi rasa hibrid. Ini. Tema kita kali ini seperti itu. Mudah-mudahan sedikit informasi ini bermanfaat untuk kawan-kawan sahabat tani semua. Dan itu saja dulu kawan tani review kita hari ini.
Insya Allah saya juga akan cicip ya, akan bawa 1-2 malai untuk kita koleksi. Padi inbreed Simbo luar biasa ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di video-video berikutnya dengan jenis-jenis padi yang lain yang berkualitas, yang bisa menginspirasi, mengedukasi sobat tani semua, memberi informasi dan lain-lain. Sobat tani mohon dukungannya dengan like, di subscribe, di komen, dan loncengnya ya, agar tidak ketinggalan video-video saya. Dan jempolnya juga ya, jangan lupa, jempol itu sangat berarti buat saya, dan itu gratis semua. Mudah-mudahan bermanfaat semua yang sudah kita sajikan. Saya akhiri wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.